Delete Freeport. Bicara Freeport dari kacamata siapa melihatnya yang paling enak kita mulai menuliskan. Dari kacamata pemerintah? Oke, pemerintah merasa bahwa Freeport sudah, kebanyakan, mengeduk tanah Papua sudah masanya jatah Indonesia ditingkatkan. Jadi divestasi 51% saham Freeport harus dilepas kepada Indonesia agar jatah dan hak Indonesia meningkat. Indonesianya siapa? Pemerintah? BUMN? Swasta? Baik, kita kupas satu persatu. Pertanyaan pertama, berbisnis tambang. Siapa pakar tambangnya di pemerintah? Siapa pakar bisnis dan operasional tambang dalam Tembaga Indonesia? Kita semua tahu memasuki tahun 2021 kesononya tambang Grasberg masuk tambang dalam. Kalau kita membeli 51% saham Freeport di harga 10 billion dolaran, maka sebagai pemegang mayoritas kepemilikan, kita harus menyetor lagi biaya investasi, tambang dalam, senilai 15 dolar Amerika billion yang harus disiapkan. Punya uangkah pihak Indonesia? Berbisnis dengan economic monster, seperti dengan pemilik Freeport, McMoran kita bisa dikadalin. Bahkan pernyataan kemarin dengan sumringah Jonan seakan menang perang menyatakan, Freeport, kalah dalam deal dengan pemerintah Indonesia. Saya membaca beritanya bukan kagum malahan miris. Ini kacamata saya yang bodoh loh ya, bukan yang pinter seperti Jonan. Saya bukan menteri. Yang saya lihat dalam Freeport itu bukan business as usual, Freeport itu business unusual. Freeport itu geopolitik. Freeport itu bukan bisnis. Jadi divestasi 51% saham Freeport harus dilepas kepada Indonesia, agar jatah dan hak Indonesia meningkat. Cara pandang Jonan melihat masalah Freeport itu seperti pedagang di pasar pagi, hanya melihat panel profit and loss, seperti business as usual. Saya ngeri kalau ketemu orang pintar seperti ini, bener deh. Saya tanya sedikit saja, kira-kira dalam kandungan chopper konsentrate hasil tambang Grasberg ada uraniumnya nggak ya? Kalau ada di mana selama ini dilakukan pengayaan dan pemurniannya di Jepang di bawah kendali ketat Amerika untuk nuklir akankah rela tidak dikendalikan lagi oleh Amerika atau Jepang? Tahunan sudah mereka melakukan hal ini akankah rela tahu-tahu jadi nol? Sisi lain lagi, dari 3 juta metrik ton chopper konsentrate bisa menghasilkan 120 ton emas lebih per tahunnya di mana selama ini dipakai sebagai currency basenya Amerika. Terganggu nggak ya egonya Amerika jika emasnya tidak dikendalikan mereka lagi? Saya kok melihat pernyataan pemerintah Indonesia kemarin sepihak, kalau dibandingkan dengan kejadian yang mirip sebelum ini, yaitu tentang pengalihan saham Newmont, yang mengumumkan pihak Newmont. Kalau sekarang pihak Freeport tidak komentar, tidak membuat pernyataan apapun, hanya pihak pemerintah membuat pers rilis kok saya melihatnya propaganda sepihak ya. Saya kok jadi takut ya begitu melihat pihak Amerika yang sepertinya manut ini. Saya lebay pastinya. Secara nihya, setahu saya, kontrak, secara peraturan 2 tahun sebelum diputus bisa dilakukan review ditinjau, dibahas dan bisa diperpanjang jika memenuhi syarat, dan Freeport kontraknya habis 2021 alias baru tahun 2019 deal kontrak ini legitimate atau sah dilaksanakannya. Saya kok melihat mereka mantuk-mantuk terlihat nurut karena dalam hati kecil mereka si Amerika ini bilang dalam hati, gak apa-apa dah, orang kamu 2019 bukan penguasa lagi. Alias pemerintahan sekarang bisa di-delete oleh Amerika. Kenapa nggak mungkin? Duh, saya ngelatur, maaf saya bodoh, mudah-mudahan saya salah. Amerika memang kalah. Peace. Filosofi bisnis. Memangnya bisnis tambang itu pasti untung? Harga komoditi akan selalu turun naik. Apalagi tambang mineral. Lalu kenapa ngotot ingin berbisnis tambang? Pemerintah saat ini memutuskan berbisnis dengan masuk ke saham Freeport. Untuk hal ini saya mohon direview ulang. Karena kalau negara berbisnis itu pakai uang rakyat. Uang rakyat tidak boleh dipakai untuk berbisnis yang bisa tidak untung. Kalau negara berbisnis harus untung. Pajak adalah hak negara, hak rakyat dan pasti untung tetapi berbisnis? Duh, nanti dulu. Berbisnis tambang? Nanti dulu. Apalagi tambang Freeport. Tambang tembaga Freeport termasuk tambang sulit. Bisa dihitung jari organisasi atau operator tambang yang paham dan bisa mengelola dengan medan seperti di Grasberg ini. Mengapa sih ngotot ingin punya Freeport? Apakah dengan modal yang sama berbisnis yang lain nggak bisa untung lebih baik?
Rasanya ada puluhan peluang bisnis dengan modal lebih sedikit dengan keuntungan lebih banyak dari tambang Freeport. Bahkan zero risk. Freeport itu kuncinya kalau ingin menguasai atau memiliki caranya ada yang lebih elegan. Yang harus dilihat pertama adalah filosofinya. Sebelum kita membahas bisnisnya kita berfilosofi dulu. Kita ingin punya restoran MC Daniel, atau kita ingin keuntungan MC Daniel dibagi ke kita? Apakah kita mengerti membuat burger yang enak? Freeport itu kuncinya kalau ingin menguasai atau memiliki caranya ada yang lebih elegan. Mayoritas kepemilikan dan kendali atas burger. Jangan-jangan bisa bubar itu MC Daniel, malahan kita tidak dapat uangnya juga tidak dapat bisnisnya. Sekarang kembali ke Freeport. Indonesia mau apa sih? Apa yang disebut kedaulatan? Apakah kepemilikan itu kedaulatan atau keuntungan manfaat bagi rakyat yang disebut kedaulatan? Atau begini deh, pemerintah ini naksir wanita cantik. Lalu pengen memiliki dan diaturlah sebuah strategi, arrange mariage, yang berbau kawin paksa. Ya benar, pemerintah akhirnya menikahi dan memiliki wanita tersebut. Namun, hati wanita tersebut tidak terbeli, tidak bisa dimiliki. Wanita itu sudah punya belahan jiwa, idaman hatinya. Maka sampai kapanpun hati itu dimiliki bukan oleh pemerintah. Perkawinan tidak harmonis hingga suatu saat si wanita memilih bunuh diri atau lari dengan idaman hati. Kawin paksa begini tidak akan membawa manfaat. Bahkan dalam prenup arrangement marriage-nya akan banyak poison pill yang bakal dipasang oleh wanita cantik ini. Percaya saya. Ada cara elegan lain lagi di mana perkawinan ini akan lebih elegan, lebih indah dan lebih menguntungkan keluarga kedua belah pihak. Keluarga Amerika dan rakyat Indonesia untung bersama. Tetapi saya ingat dengan perkataan Menteri SDM dalam satu forum, memang kamu pernah jadi menteri? Yang menterihan saya. Is dikasih tahu baik-baik gak mau karena bukan orang pintar dan pejabat ya sudahlah. Apa yang disebut kedaulatan? Apakah kepemilikan itu kedaulatan atau keuntungan manfaat bagi rakyat yang disebut kedaulatan? Baik kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.